Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Shawnee Flash of Man yang dirilis pada tahun 2012. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wartawan yang bernama Hamish yang berusaha untuk mengusut sebuah kasus pembunuhan dari temannya. Dengan bantuan seorang detektif, Hamish mengetahui fakta lainnya bahwa ternyata dalang di balik pembunuhan itu merupakan seorang kanibal yang berbahaya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Kisah pun dimulai dengan memperdengarkan narasi dari seorang pria yang menceritakan sebuah klan kanibal bernama Inbred yang pernah hidup 500 tahun yang lalu di negara Skotlandia. Klan Inbred terkenal akan keganasannya dan kekejamannya dalam membunuh manusia lain. Klan ini sangat haus akan darah manusia hingga mereka dengan berani menculik banyak masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, klan tersebut membunuh 1000 orang lebih hanya untuk dijadikan jamuan dalam pesta yang mereka lakukan. Karena banyaknya orang hilang, pihak berwenang mulai mengusut hal tersebut. Setelah sekian lama mencari tahu, pada akhirnya pihak kepolisian menemukan bukti tentang klan Inbred yang merupakan dalang di balik kasus menghilangnya banyak orang. Pihak kepolisian kemudian menangkap seluruh klan Inbred dan mereka langsung dieksekusi mati karena kekejaman yang mereka buat. Namun dalam hukuman mati itu, hanya ada satu orang yang selamat yang berasal dari klan Inbred. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan sebuah dataran tinggi yang ada di Skotlandia pada tahun 1990. Terdapat dua pria yang sedang berkendara dengan mobil menuju ke sebuah tempat. Terungkap salah satu pria itu bernama Shawnee dan satunya lagi adalah seorang dokter. Shawnee membawa dokter itu menuju ke tempat tersembunyi di balik air terjun. Ternyata di sana terdapat seorang wanita hamil yang tengah disalib oleh Shawnee. Usut punya usut, wanita itu merupakan wanita asing yang sengaja dihamili oleh Shawnee. Di situ Shawnee menyuruh dokter itu untuk membantu wanita itu melakukan persalinan. Dengan bantuan dokter itu, pada akhirnya anak Shawnee dapat dilahirkan dengan selamat dan dalam kondisi baik-baik saja. Setelah anak Shawnee lahir, ia langsung menembak dokter tersebut. Di sini terungkap bahwa Shawnee ini merupakan salah satu keturunan klan Inbred yang masih hidup. Dia sengaja mengambil seorang wanita asing untuk membangun kembali klan Inbred yang hampir punah. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan kota di Skotlandia pada tahun 2012. Terdapat sepasang kekasih bernama Jamie dan Rebecca. Ketika Rebecca dan Jamie sedang berpesta di bar, Rebecca menciduk Jamie sedang menggunakan obat-obatan terlarang. Padahal Rebecca ini sudah sering memberitahu Jamie untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Karena hal tersebut, Rebecca menjadi marah dan memutuskan untuk pergi dari bar tersebut. Awalnya Jamie ingin mengantarkan Rebecca pulang ke rumahnya, tapi karena Jamie dalam pengaruh obat-obatan terlarang, Rebecca pun memutuskan untuk naik taksi saja. Jamie yang mendengar hal tersebut menjadi marah dan dia langsung meninggalkan Rebecca di jalanan yang sangat sepi. Selang beberapa saat menunggu, akhirnya datanglah sebuah taksi. Rebecca pun bergegas untuk masuk ke dalam mobil taksi itu mengingat sudah mulai turun hujan. Saat masuk ke dalam, Rebecca tiba-tiba saja berteriak yang menandakan ada sesuatu yang tidak beres dengan taksi tersebut. Benar saja, Rebecca dibawa ke sebuah tempat dan disekap di sana. Ternyata yang menculik Rebecca ini adalah seorang pria, yaitu Shawnee, pria yang kita lihat di awal cerita. Shawnee berniat melanjutkan tradisi dari klannya, yaitu melakukan aksi kanibalisme. Saat ini, Shawnee sudah memiliki 3 anak dan ibu dari anak-anaknya dikurung di ruang bawah tanah. Setiap hari, Shawnee dan anak-anaknya ini akan menculik seseorang, terutama seorang wanita, untuk dimakan ataupun dilecehkan. Lalu di tempat lain, kita akan diperlihatkan 2 orang pria bernama Bill dan juga Hamish. Bill ini merupakan seorang detektif, sedangkan Hamish merupakan seorang wartawan yang bertugas mencari dan menyusun berita untuk dimuat ke dalam media surat kabar. Saat ini Hamish telah mempublikasikan sebuah berita yang membahas tentang kasus mutilasi yang dialami oleh seorang gadis bernama Charlotte. Berita itu membuat saudara Charlotte yang bernama Wendy menjadi sangat marah pada Hamish. Hal yang membuat Wendy marah adalah karena Hamish melebih-lebihkan berita kematian Charlotte hanya untuk menarik minat masyarakat. Tidak hanya itu saja, terungkap bahwa Hamish dan Wendy ini sedang menjalin hubungan asmara. Akibat berita yang dibuat oleh Hamish, membuat hubungan mereka berdua menjadi renggang. Orang tua Wendy pun menjadi sangat terkejut ketika melihat berita kematian dari Charlotte yang muncul di koran. Detektif Bill menyuruh Hamish untuk berhenti membuat berita seperti itu supaya tidak membuat warga menjadi panik.
Hamish beralasan bahwa dia sengaja membuat berita seperti itu bertujuan untuk memperingatkan warga sekitar agar lebih berhati-hati ketika keluar rumah. Karena pembunuh dari Charlotte bisa dibilang masih misterius, pada akhirnya Hamish pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai siapa pembunuh Charlotte. Setelah sekian lama mencari, pada akhirnya Hamish menemukan sebuah dokumen yang menjelaskan tentang banyak gadis yang dimutilasi di pegunungan Thornhall pada tahun 1970 dan sampai saat ini pembunuhnya belum tertangkap. Aksi pembunuhan yang dilakukan pada tahun 1970 ini mirip dengan kasus Charlotte yang sama-sama dimutilasi. Anehnya setiap korban kebanyakan adalah seorang wanita. Sementara itu di kantor polisi, detektif Bill ditegur habis-habisan oleh atasannya karena berita mengenai kematian Charlotte sudah menyebar di media koran. Takutnya banyak warga kota menjadi panik. Atasannya menyuruh Bill bekerja dengan sangat keras untuk mencari pelaku pembunuhan Charlotte. Kemudian detektif Bill memutuskan untuk bertemu dengan Hamish. Di sana, Bill mulai menceritakan sesuatu yang sangat rahasia yang saat ini hanya diketahui oleh pihak kepolisian. Ternyata saat ditemukannya potongan tubuh Charlotte, para polisi juga menemukan potongan tubuh dari mayat lain. Itu artinya selain Charlotte sudah ada banyak orang yang menjadi korban dari pembunuhan itu. Dari hasil forensik, polisi melihat adanya banyak bekas gigitan pada bagian tubuh itu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah bekas gigitan itu berasal dari gigi manusia. Hamish pun sempat syok mendengar informasi yang diberitahu oleh Bill. Dia tidak mengira bahwa pelaku pembunuhan itu juga merupakan seorang kanibal. Sementara itu di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang bekerja. Ketika melewati sebuah jalan yang sepi, wanita itu diserang oleh anak dari Shawnee. Pacar dari wanita itu mencoba untuk menolong si wanita, namun nasib naas pria itu malah meninggal akibat luka di lehernya. Kemudian karena telah terjadi sedikit keributan, anak Shawnee memutuskan untuk pergi saja. Bersama dengan itu, seorang petugas keamanan juga diserang oleh sebuah taksi misterius. Kembali lagi ke Hamish. Setelah mengetahui banyak informasi penting dari Bill, Hamish mengajak Wendy untuk bertemu. Hamish ingin mengetahui kronologi kejadian sebelum Charlotte menghilang. Lalu Wendy pun bercerita bahwa sebelum Charlotte menghilang, salah satu temannya melihat Charlotte masuk ke dalam sebuah taksi. Pihak polisi telah menghubungi perusahaan taksi yang ada di kota itu, bahkan mereka juga telah menghubungi taksi individu yang ada di kota. Akan tetapi semua pengemudi taksi pada perusahaan taksi itu tidak ada yang pernah melihat Charlotte. Charlotte seperti menghilang tanpa jejak sedikit pun. Di sini Hamish mengajak Wendy untuk berbaikan, namun Wendy masih belum mau berbaikan dengan Hamish. Wendy sudah terlalu kecewa pada Hamish. Setelah Wendy pergi, Hamish menerima telepon dari Bill yang memberitahunya bahwa ada seorang pria bernama Jamie datang ke kantor polisi untuk mencari pacarnya yang hilang, yaitu Rebecca. Jamie melapor bahwa sebelum Rebecca menghilang, Rebecca ingin pulang menggunakan taksi. Kemungkinan besar taksi yang menculik Rebecca ini adalah taksi yang sama dengan taksi yang menculik Charlotte sebelumnya. Kemudian Hamish pun menunjukkan pada Bill tentang temuannya mengenai kasus pembunuhan banyak gadis di pegunungan Thornhall. Kasus ini memiliki banyak kemiripan dengan kasus pembunuhan yang dialami oleh Charlotte. Kemiripan itu antara lain, tempat ditemukannya mayat Charlotte dan mayat dari pembunuhan di pegunungan Thornhall berada di kawasan yang berdekatan. Dan juga kondisi mayatnya sama-sama dimutilasi oleh si pelaku pembunuhan. Hamish menambahkan bahwa para gadis yang diculik itu selalu terlihat terakhir menaiki taksi. Bisa jadi pelaku pembunuhan itu menyamar menjadi supir taksi. Besoknya, Hamish berniat untuk datang ke tempat di mana mayat Charlotte ditemukan untuk menemukan bukti baru. Di tempat lain, Rebecca yang saat ini sedang diculik akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Shawnee dan anaknya pun tidak membiarkan hal itu terjadi. Mereka bertiga langsung mengejar Rebecca hingga Rebecca pun terpojok. Karena dia tidak ingin disiksa lagi, Rebecca pun melakukan bunuh diri dengan melompat dari atas tebing. Saat sedang nongkrong di kafe, Wendy menelpon Hamish untuk memberitahukan informasi lain tentang kasus pembunuhan Charlotte. Ternyata Wendy baru tahu jika Charlotte selama ini sudah diincar oleh pembunuh itu. Ini terlihat dari foto kelulusan Charlotte, di mana di dalam foto itu terdapat sebuah mobil taksi misterius. Wendy pun yakin jika pengemudi taksi misterius itu yang menjadi pembunuh Charlotte. Untuk mengetahui lebih lanjut, Hamish mengajak Wendy untuk bertemu saat itu juga.
Akan tetapi, Wendy tidak bisa bertemu Hamish karena dirinya harus pergi bekerja. Sebagai gantinya, Wendy pun mengajak Hamish untuk makan malam besok sambil membicarakan kasus itu lagi. Sebelum menutup teleponnya, Wendy pun menyatakan bahwa dia mencintai Hamish. Mendengar hal itu, Hamish pun kembali bersemangat lagi. Saat berada di parkiran mobil, Wendy sadar bahwa di sana terdapat mobil taksi misterius itu. Wendy pun segera menghubungi Hamish, tapi tiba-tiba saja Shawnee muncul dan langsung menculik Wendy. Sementara itu, Hamish akhirnya tiba di wilayah tempat ditemukannya mayat Charlotte. Di sana, dia mulai memotret setiap sudut di lokasi itu. Ketika dia melihat air, Hamish mengalami sedikit halusinasi. Dia melihat air itu berubah menjadi merah darah. Lalu ia melihat kepala Wendy yang meminta tolong pada Hamish. Di sini, Hamish masih belum tahu jika Wendy telah diculik oleh pembunuh tersebut. Kemudian Hamish pergi ke balik pegunungan Thornhor. Lalu di sana dia menemukan sebuah tempat misterius di balik air terjun. Tanpa pikir panjang, Hamish pun masuk ke dalam sana. Hamish pun terkejut melihat sebuah ruangan yang dipenuhi akan mayat manusia. Di sana pula, Hamish melihat langsung si pembunuh itu, yaitu Shawnee. Lalu Shawnee pun menelpon Hamish menggunakan ponsel milik Wendy. Tanpa ada kecurigaan sama sekali, Hamish langsung mengangkat telepon dari Wendy dan tiba-tiba saja Shawnee langsung memukul kepala Hamish hingga pingsan. Saat terbangun, Hamish sudah dalam keadaan terikat pada sebuah tiang. Di sana, Hamish bertanya mengapa Shawnee melakukan semua ini. Shawnee menjelaskan sedikit tentang dirinya yang merupakan keturunan klan kanibal. Pada zaman nenek moyangnya dulu, mereka mengalami krisis makanan. Lalu mereka percaya jika memakan daging manusia, maka mereka akan hidup dengan abadi. Sejak saat itu, klan kanibal mulai memangsa daging manusia. Shawnee pun bercerita bahwa dia telah membunuh Charlotte dan menjadikan dagingnya sebagai sup. Lalu Shawnee pun membuka kulkasnya dan ternyata di dalam kulkas itu terdapat kepala dari Wendy. Seketika Hamish pun menjadi marah dan bersedih melihat kekasihnya sudah mati dalam keadaan mengenaskan. Hamish pun berusaha keras untuk membebaskan diri. Akhirnya Hamish pun berhasil melepas ikatan di tangannya dan dia segera menembak Shawnee. Akan tetapi tembakannya itu meleset dan malah mengenai saklar listrik. Akibatnya listrik pun padam yang menyebabkan radio di sana mati. Akibat radio yang mati, suara musik klasik pun berhenti. Hal ini tentu saja sangat-sangat berbahaya. Musik klasik itu dapat menjadi penenang bagi sosok wanita yang disekap Shawnee. Ketika musik itu berhenti, maka sosok wanita itu menjadi tidak terkendali dan dia pun langsung mendobrak pintunya. Sosok wanita itu sangatlah berbahaya karena dia telah menjadi kanibal. Setelah sosok wanita itu melepaskan dirinya, sosok tersebut mulai memburu manusia yang ada di sekitarnya termasuk Shawnee dan anak-anaknya. Lalu tiba-tiba saja Bill muncul di hadapan Hamish. Hamish pun menjadi semakin bingung karena kedatangan Bill. Dan terungkaplah bahwa selama ini Bill dan Shawnee adalah saudara. Bill sengaja menjadi seorang detektif agar dia bisa melindungi Shawnee yang bertugas menculik dan membunuh manusia. Bill juga yang menjelaskan bahwa dirinya lah yang menjebak Charlotte dan juga Wendy. Bill sangat benci pada Hamish karena dia sangat berani melidiki kasus pembunuhan Charlotte. Hal itu tentu menjadi ancaman bagi klan Inbred yang masih tersisa. Karena wanita berbahaya yang mereka sekap berhasil kabur, Bill berniat untuk membakar markas mereka. Lalu tiba-tiba saja sosok wanita itu muncul dan langsung membunuh Shawnee. Dalam kekacauan itu, Hamish berhasil membunuh salah satu anak Shawnee. Lalu Hamish pun mulai mencari keberadaan Bill. Setelah beberapa saat mencari, Hamish pun bertemu dengan Bill. Lalu terjadilah aksi tembak-tembakan di antara Hamish dan Bill. Hamish mengalami luka tembak pada kakinya, namun dengan cepat dia mengembalikan keadaan dan langsung menembak Bill. Merasa aman, Hamish masuk ke dalam mobil taksi milik Bill. Tiba-tiba saja Bill kembali bangkit dan dia langsung mengendarai mobil besar. Saat Bill berniat menabrak Hamish, tiba-tiba saja dari kursi belakang sosok wanita kanibal langsung membunuhnya. Pada akhirnya Hamish pun berhasil meledakkan mobil Bill.
Setelah itu, Hamish pulang dengan mendarai mobil taksi milik Shawnee. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Hamish dibunuh oleh sosok wanita kanibal itu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.